Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesantren kehidupan yang berbahagia, sampai jumpa, sampai ketemu lagi kita di channel yang semoga menjadi sarana kita untuk terus berbagi, sarana kita mendapatkan inspirasi, sarana kita untuk kemudian mengkaji kehidupan ini sebenarnya seperti apa yang Allah siapkan untuk kita dan bagaimana kita menyikapinya. Yang pasti adalah kami berharap bahwa pesantren kehidupan ini betul-betul nanti akan membawa dampak tidak hanya buat Anda yang menyimak menyaksikan video ini, tapi juga bagi kami, bagi kita semua. Sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hukum alam yang harus kita yakini, di mana hukum itu berbunyi sebagaimana yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia mulia yang pasti benar apa yang disampaikan olehnya kepada kita, bahwa Allah pernah berfirman, "Aku," kata Allah, "sesuai dengan persangkaan hambaku." Maka ketika kita mengetahui ada hukum, ada sebuah aturan main yang berbunyi seperti itu, maka tentu ini menjadi sebuah warning bagi kita. Karena ternyata persangkaan kita itulah yang akan menjadi kehidupan kita. Pikiran kita itulah yang kemudian akan mewujud di dalam keseharian kita. Maka ketika kita mengabaikan hal ini, bisa jadi kita akan terjebak ke dalam pikiran-pikiran yang destruktif, pikiran-pikiran yang tidak membangun, justru pikiran-pikiran yang membawa kita kepada kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan, kondisi-kondisi yang tidak menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Maka pastikan Anda tetap stay di channel ini, di mana nanti kita akan diskusi, kita akan membahas sesuatu yang kemudian bisa jadi itu diperlukan oleh Anda saat ini. Seperti biasa, kita akan didampingi oleh penanya yang kemudian nanti akan membuat suasana lebih enjoy, lebih enak. Harapannya Anda bisa menikmati dengan enak, dengan santai. Silakan saudaraku untuk kemudian bisa memberikan hal yang kemudian apa kira-kira yang harus kemudian kita bahas di kesempatan hari ini. Ya, baik Abi. Melihat dari apa yang disampaikan Abi barusan, bahwa saya menangkap bahwa apa yang kita lakukan itulah yang akan kita rasakan, betul akibatnya ataupun efeknya, begitu ya, Abi ya. Nah, dari situ kan kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya nasib, dari yang namanya takdir. Iya, betul. Nah, sebagaimana dari apa yang sudah saya dapatkan selama ini, baik itu dalam kajian-kajian maupun dalam literatur, bahwa manusia dari sejak lahir sampai kematian, di dalamnya ada rezeki, ada jodoh, itu memang sudah Allah tetapkan sejak awal. Nah, bagaimana upaya manusia dalam mengisi kehidupannya, sementara semua itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Apakah hanya berdiam diri saja sambil menunggu waktunya datang, atau upaya apa yang mesti dilakukan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sahabat sekalian, bahwa di dalam kehidupan ini Allah memberikan kepada kita takdir dua macam, yaitu takdir yang sifatnya mutlak, hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita rubah dengan cara apapun. Tetapi ada juga takdir yang bisa kita rubah dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Nah, maka satu hal yang kemudian harus kita simak adalah pesan Rasulullah SAW, bagaimana beliau pernah memberikan kepada kita sebuah nasihat, bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali hanya doa. Maka doa ini menjadi sebuah penentu bagi kita untuk mengikhtiari agar takdir yang bisa jadi, karena kita sama-sama nggak ngerti kan takdir yang sebenarnya Allah akan berikan kepada kita seperti apa. Tapi dengan doa itu bisa jadi karena kita husnudon, kita berprasangka baik kepada Allah, sebagaimana tadi dalilnya, sebagaimana tadi hukumnya, bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya, persangkaan kita. Dengan doa kan kita berpikiran positif.
Dengan doa kan kita kemudian mengharapkan sesuatu yang baik. Nah, maka pikiran baik itulah yang kemudian akan mewujud menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan. Gitu kira-kira. Selain doa, upaya apa lagi, Abi, yang bisa kita lakukan? Ya, tentu setelah kita berdoa harus ada ikhtiar. Jadi sebenarnya doa itu ikhtiar. Ya. Doa itu adalah bagian dari ikhtiar. Maka ikhtiar itu ada yang kemudian dikatakan ikhtiar batiniah, ada ikhtiar lahiriah. Maka doa itu ikhtiar batinnya. Dan kemudian ikhtiar lahiriah apa? Ya kita kemudian melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa saja tergantung dari kondisi kita. Akan tetapi seringkali manusia terjebak kepada ikhtiar lahiriah ini dulu. Dengan melupakan atau meninggalkan ikhtiar batinnya. Padahal sebenarnya yang paling memiliki power untuk merubah adalah ikhtiar batinnya ini. Sehingga apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita berbuat itu bisa jadi dipandu oleh Allah karena kita telah meminta, telah memohon pertolongan, memohon bimbingan dari Allah itu melalui ikhtiar batiniah berupa doa tadi. Maka pasti tidak bisa tidak. Ikhtiar yang harus kita lakukan adalah dua sisi, ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Tapi yang harus kita dahulukan adalah ikhtiar batin dulu. Sehingga kemudian nanti harapannya ikhtiar lahiriah itu akan dipandu, akan dibimbing oleh Sang Maha Kuasa. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan naik turunnya manusia, semangat manusia ya. Iya. Naik turunnya pengharapan manusia kepada Allah, kepada takdirnya atau kepada nasibnya gitu ya, Abi ya. Saya mau pertanyakan, ketika doa itu sudah dipanjatkan, ketika doa itu sudah dilantunkan bahkan setiap saat, setiap menit gitu. Tapi apa yang dia harapkan tak kunjung tiba, tak kunjung diijabah. Bagaimana cara mensikapinya? Karena bukan tidak mungkin yang tadi saya bilang pasang surutnya hati, pasang surutnya rasa itu terus membuat orang menjadi kendor. Iya. Untuk berharap, bahkan malah yang paling parah orang menjadi berpaling dari Allah SWT. Iya. Ya, ini menarik sekali. Jadi sebenarnya yang harus sama-sama kita koreksi adalah keterkaitan antara lisan kita pada saat kita meminta, pada saat kita berdoa, dengan pikiran kita yang mengharapkan sesuatu, yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan, dan kemudian perasaan kita. Ketika kemudian kita meminta, berdoa, yang berbicara, dalam tanda kutip, itu hanya lisan kita. Sementara pikiran kita tidak ikut berbicara, rasa kita tidak ikut berbicara, maka hampir bisa dipastikan doa kita tumpul. Doa kita tidak akan bisa mengangkasa. Doa kita tidak akan menjadi sebuah realita. Karena apa? Karena lisan kita ini seringkali kemudian dibantah sendiri oleh akal kita. Kita mintanya A, tapi sebenarnya pikiran kita tidak minta A. Maka bisa jadi saat kita minta sesuatu, tapi kemudian akal kita mengatakan, nek saya kayaknya nggak mungkin mendapatkan ini. Terlalu jauh bagi saya, terlalu dini untuk saat ini. Maka bisa jadi ketika kemudian doa itu sudah mulai naik, maka kemudian kita pangkas lagi dengan pikiran kita. Maka yang penting harus kita lakukan bagaimana agar pikiran kita selaras dengan lisan kita. Dan kemudian usahakan hati kita, perasaan kita sudah mendekati kondisi di mana ketika Allah mengabulkan doa kita. Syukur-syukur sudah pas. Sehingga pikiran kita sudah merasakan bahagia. Pikiran kita sudah merasakan happy. Pikiran kita sudah merasakan nyaman seperti apa yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan sesuatu yang itu urgent banget dalam kehidupan kita. Maka betapa bahagianya ketika kita diberikan oleh Allah sesuatu. Nah, bagaimana agar perasaan kita bisa merasakan kondisi itu? Nah, itu tentu akan lebih baik lagi. Sehingga antara pikiran, lisan, dan perasaan itu nyambung menjadi satu. Ibarat HP, ya. Kalau HP itu hanya berupa mesin, ya, maka dia tidak akan berfungsi apa-apa. HP itulah yang kemudian kalau casingnya itu saya ibaratkan dia berupa ucapan kita. Nah, kemudian di HP itu butuh yang namanya SIM card, ya. Dia yang kemudian akan menyambungkan, ya, apa yang kemudian sistem yang ada di HP itu ke satelit yang ada di angkasa. Tapi itu pun belum cukup. Bisa sinyalnya bisa nyambung, tapi belum memiliki power tanpa ada paket data yang dimiliki.
Nah, maka kemudian perasaan inilah bisa kita ibaratkan sebagai paket data itu yang kemudian ketiga komponen ini saling melengkapi untuk kemudian membawa pesan yang ingin kita sampaikan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Ya, Abi. Saya pernah dengar sebuah ungkapan bahwa ideal itu tidak ada. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, yang dimaksud ideal itu adalah ketidakidealan yang sering terjadi gitu. Betul, Karena apa yang kita mau belum tentu itu yang kita dapat. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita cara membuat sebuah diksi dalam doa, Abi? Karena kita mengukur diri kita hanya ada di posisi seperti ini. Sementara apa yang kita minta itu kayaknya muluk-muluk, terlalu ngawang-ngawang. Terlalu ngawang-ngawang. Nah, apakah doa itu bisa kita maksimalkan, bahkan itu di luar ekspektasi kita, atau doa itu kita sesuaikan dengan kondisi kita saat ini aja? Jadi kalau saya saat ini hanya butuh motor, kenapa saya harus minta mobil? Kira-kira gimana menurut Abi? Iya. Kembali kepada sebuah perasaan, sebuah pemahaman. Ketika kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika mengabulkan permintaan kita, itu kemudian Allah berhitung, berhitung dengan segala hal yang kita sendiri tidak ngerti. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki segala-galanya. Memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, juga memberikan kepada orang lain yang mereka juga butuhkan dalam waktu yang bersamaan, tidak akan menjadi masalah bagi Allah. Ketika semua doa itu diijabah dalam sekali waktu, itu sama sekali tidak akan menjadi hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin karena akal kita mengatakan bahwa saat ini saya kayaknya belum pantas dapat mobil. Saya pantasnya ya dapat motor. Ya maka mungkin meskipun doa kita minta mobil, tapi nanti yang dikirim akan motor. Karena hati kita, perasaan kita dan pikiran kita meminta itu. Meskipun lisan kita bisa jadi, ya Allah berikanlah kepadaku kendaraan mobil agar begini dan begitu. Nah, maka bagaimana kita menyikapi antara permintaan atau antara harapan dengan realita yang mungkin terlalu ekstrim marginnya gitu jaraknya. Nah, maka kita tinggal husnudon saja, Mas. Kita tinggal berbaik sangka saja. Kita nanti akan ketemu sebuah hukum alam lagi, Barang siapa yang bersyukur, maka pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dengan mindset dan kemudian syukur ini akan bisa menjadi kolaborasi untuk kita meminta. Mungkin bisa jadi seringkali kita meminta, ya Allah berikanlah kepadaku apa yang menjadi hajat saya, misalkan mobil, rumah, atau apa. Tapi coba kalau seandainya diksinya kita rubah, kita tidak meminta. Karena sebenarnya Allah itu sudah menyediakan semuanya. Sebagaimana Allah telah menyiapkan kepada kita air seluas samudra. Maka kita mestinya memiliki keyakinan bahwa Allah memberikan kepada kita atau menyiapkan kepada kita rezeki itu rezekinya seluas samudra, bahkan lebih. Karena di dalam pertemuan yang lalu kita telah sama-sama bahas bahwa kekayaan Allah itu seluas langit dan bumi. Bahkan semua ruangan di antara keduanya. Itu kan luar biasa, tidak hanya seluas samudra. Nah, maka bagaimana kalau kemudian kita meminta kepada Allah itu dengan cara yang berbeda? Karena tadi ada sebuah klausul, ada sebuah hukum yang kemudian barang siapa bersyukur akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Maka tidak akan lebih baik kalau kita meminta, ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini telah Engkau berikan kepadaku kebahagiaan. Hari ini telah Engkau berikan kepadaku nikmat yang begitu banyak. Aku sehat, aku bahagia, aku memiliki ini, aku memiliki itu. Rasakan kebahagiaan yang kita inginkan pada saat kita memiliki apa yang kita harapkan itu. Aku memiliki kendaraan sebagaimana yang aku inginkan. Aku memiliki fasilitas sebagaimana yang aku butuhkan. Maka aku bersyukur, ya Allah. Terima kasih atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, nanti tinggal disusun redaksinya. Kita tata sedemikian rupa bagaimana agar kemudian doa itu adalah sekaligus syukur. Karena ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya.
Nah, semua orang, bukan semua orang lah, kebanyakan orang memintakan dengan cara, ya Allah berikanlah kepadaku ini dan itu, gitu ya. Sehingga rasanya yang ada pada hati kita adalah perasaan meminta, perasaan kurang, atau perasaan mungkin bisa jadi perasaan sedih. Kira-kira gitu nggak? Kalau pada saat meminta kita belum ada gitu, perasaan sedih kan? Atau perasaannya kurang gitu ya. Padahal, sekali lagi yang akan Allah bacakan hati kita. Kalau kita sudah bahagia, kalau kita sudah senang menikmati hidup ini, maka pasti akan ditambah nikmatnya. Ya, seperti itu bisa. Ya, yang barusan kita bahas itu sepertinya poin pertama, ikhtiar lahiriah ya. Betul. Batiniah. Betul. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ikhtiar lahiriah. Iya. Jadi gini Abi ya, ada pandangan bahwa kalau memang belum rezeki, diuber sampai kemanapun nggak dapat. Atau bahkan, atau kebalikannya, kalau memang sudah rezeki, atau rezeki nggak kemana deh. Iya. Nah, tapi dari situ saya mengingat sebuah sirah ya, Imam Malik, yang bahkan dengan muridnya, Imam muridnya begitu bangga setelah dia berusaha mendapatkan rezeki. Sementara Imam Malik yang hanya ada di rumah saja, itu didatangi rezeki. Nah, ini pandangan, ada dua pandangan berarti kan ya Abi ya. Jadi rezeki itu sebenarnya kita jemput atau kita berdiam diri saja menunggu rezeki itu datang. Ya kembali kepada tadi, hukum awal tadi bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan. Imam Malik berprasangka, berpikiran bahwa rezeki itu akan Allah datangkan. Maka rezeki itu datang. Tapi muridnya berpikiran bahwa rezeki itu harus dicari, harus diikhtiari. Maka rezeki itu akan diberikan dengan ikhtiar. Maka pada saat kedua orang mulia ini berpisah, muridnya pergi meninggalkan gurunya dengan pendiriannya, guru kemudian membiarkan muridnya dengan pendiriannya juga, maka kemudian ternyata kuasa Allah terjadi. Muridnya dalam perjalanan kemudian ketemu sebuah peluang yang dia nanti akan bisa mendapatkan penghasilan dengan cara ada orang yang kemudian meminta dia untuk memanen anggur, gitu kan? Nah, maka kemudian dengan dia memanen anggur itu dapat upah, sehingga dia dapat rezeki dari pekerjaannya. Tapi kemudian ternyata begitu ia dapat upah, ia ingat gurunya. Ya. Imam Syafi'i ini, muridnya Imam Malik ini ingat gurunya. Ya. Saya akan membuktikan kepada guru bahwa pendapatku ini benar, bahwa rezeki itu akan Allah datangkan ketika kita mengikhtiarkan. Nah, maka kemudian ia bawa itu hasil dari pekerjaannya itu kepada gurunya dan mengatakan apa yang menjadi pikirannya, menjadi pendapatnya. Maka gurunya tersenyum. Sudah lama saya menginginkan anggur, tapi ternyata engkaulah yang membawa anggur itu ke hadapanku. Ternyata apa yang kemudian terjadi? Rezeki yang kemudian Allah berikan kepada Imam Malik itu adalah rezeki sebagaimana yang ia sangkakan. Karena beliau berpikiran bahwa rezeki itu akan Allah datangkan. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang kemudian harus kita koreksi. Sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita menyangka rezeki itu harus kita ikhtiari, maka ya kita akan mendapatkan rezeki dengan cara itu. Tapi kalau kemudian rezeki itu akan Allah datangkan meskipun kita berdiam diri, maka rezeki itu pun juga akan mendatangi kita meskipun kita berdiam diri. Maka pilihannya ada pada kita, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Iya. Ya. Berarti di sini seberapa besar keimanan kita, keyakinan kita, kemantapan kita, dan itu kita prasangkakan. Betul. Baik itu di dalam hati maupun lewat lisan. Dan Allah akan mengikuti, mewujudkan. Mewujudkan apa yang ada dalam prasangka kita itu. Betul. Gitu ya, Abi ya? Iya, seperti itu. Nah, ini saya menangkap kata kunci nih, Abi. Kalau dari obrolan kita ini, bahwa ternyata kuncinya itu apapun yang diberikan kepada Allah, sebaiknya kita mempunyai dua sikap, sabar dan syukur ya. Betul. Iya. Kapan harus bersabar, kapan harus bersyukur, atau kombinasi dua-duanya, bersyukur dalam kesabaran, bersabar dalam rasa syukur. Gimana menurut Abi? Iya, betul. Dan memang inilah sejatinya sebuah kondisi yang luar biasa yang Allah hadirkan kepada kita. Ya, karena dalam sebuah hadisnya yang mulia, beliau memberikan kabar kepada kita, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman itu. Dalam semua keadaannya baik, tidak ada yang jelek.
ketika ia diberikan rezeki sesuai dengan keinginannya, ia kemudian bersyukur, maka bersyukur itu baik untuknya. Dan ketika Allah hadirkan kepada ia sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tidak menyenangkan, bahkan kemudian ia bersabar, maka bersabar itu juga baik baginya. Maka sebenarnya hanya tinggal sikap kita. Bahagia itu bisa dalam keadaan syukur, pun bahagia itu bisa ada atau hadir dalam keadaan kita bersabar. Sama. Hanya saja seringkali kita menyangka bahwa kita akan bahagia ketika mendapatkan nikmat karena kita bisa bersyukur. Padahal dalam bersabar juga bisa bahagia. Maka di situasi seperti ini, yang harus kemudian kita tanamkan dalam hati kita adalah bahwa tidak ada satupun kejadian yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita yang buruk buat kita. Yang buruk itu hanya akal kita di dalam menyikapi apa yang Allah hadirkan. Yang jelek itu adalah sikap kita di dalam menerima yang Allah hadiahkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa menyikapi itu semuanya baik, maka pasti yang akan kita rasakan adalah kebaikan. Seperti itu. Sahabat yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita tahu bahwa channel ini kita dedikasikan sebagai sarana untuk sharing, ya, sarana untuk berbagi. Harapannya nanti yang bicara tidak hanya kami, tapi Anda juga punya kesempatan untuk berbicara. Nah, maka sambil menunggu Anda untuk memberikan pengalaman, memberikan nasihat berharga untuk kita semua, maka saya ingin memberikan sebuah sebuah gambaran umum di mana tentang apa yang tadi telah kita bicarakan bersama, bahwa ketika pikiran, ucapan, dan perasaan kita nyambung, ini akan memberikan sebuah dampak yang sangat bagus, sangat baik, atau dalam kata lain akan menghasilkan energi yang luar biasa. Energi percepatan, energi perubahan. Maka bagaimana agar kemudian kita bisa betul-betul sekuat tenaga untuk mengkondisikan pikiran kita. Karena pikiran kita ini yang kemudian akan mempengaruhi hati kita. Hati kita ini kemudian akan mempengaruhi lisan kita, ucapan kita. Ucapan kita ini kemudian akan juga memberikan feedback kepada hati kita kembali, kepada perasaan kita. Dan kemudian ini akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Sementara kita paham bahwa sikap dan perilaku kita itu akan menjadi karakter kita. Dan karakter kita itulah yang kemudian akan berdampak kepada nasib diri kita. Maka bisa kita shortcut, pikiran kita itulah yang menentukan nasib kita. Atau nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Maka berhati-hatilah di dalam berpikir. Karena ketika pikiran kita baik, akan memberikan dampak perasaan kita baik. Akan memberikan dampak ucapan kita baik. Akan memberikan dampak sikap dan tindakan kita baik. Sikap dan tindakan kita yang baik itu akan berdampak kepada karakter dan kebiasaan kita menjadi baik. Dan ketika karakter dan kebiasaan kita baik, akan berdampak nasib kita menjadi baik. Pun demikian sebaliknya, ketika pikiran kita buruk, akan memberikan dampak kepada hati dan perasaan kita buruk. Hati dan perasaan kita yang buruk akan berdampak memberikan kepada kita sebuah energi untuk berkata-kata, berucap sesuatu yang buruk. Pun demikian akan memberikan feedback kembali ucapan itu kepada hati kita, perasaan kita, yang kemudian akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita menjadi buruk. Kalau sikap dan tindakan kita menjadi buruk, itu juga yang akan melahirkan sebuah karakter yang buruk. Kalau karakter kita buruk, maka sudah bisa dipastikan nasib kita juga akan menjadi buruk. Maka sahabat sekalian, ayo di hari-hari yang akan datang kita mulai rubah, kita mulai ikhtiari bersama. Jangan sampai kita membiarkan pikiran kita buruk, pikiran kita negatif, sehingga kemudian akan berdampak negatif di dalam semua aktivitas kehidupan kita. Ada sebuah
hal yang kemudian ingin saya sampaikan sebagai penutup di pertemuan yang membahagiakan ini, bahwa orang Jawa mengatakan sopo nandur panen atau sopo nandur ngunduh, sopo gawe nganggu. Maka ketika kita menginginkan sesuatu yang akan kita panen adalah yang baik-baik, yang akan kita pakai adalah yang baik-baik, ayo kita tanam yang baik-baik, ayo kita buat yang baik-baik. Karena sesungguhnya barang siapa berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan sesiapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada dirinya. Dalam kata lain, barang siapa yang menolong orang lain, sejatinya ia sedang menolong dirinya sendiri. Pun demikian, barang siapa yang mendolimi, merugikan orang lain, sebenarnya ia sedang mendolimi dan merugikan dirinya sendiri. Itu saja sahabat sekalian, kesuksesan semoga untuk panjenengan semua dan untuk kita semua. Salam bahagia, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.